Di desa terpencil yang ada di Sumatera Barat sana, lebih tepatnya di tepi danau yang sepi, lahir seorang anak laki-laki pada 17 Februari 1908 dengan nama Abdul Malik Karim Amrullah, yang di masa depan namanya akan dikenal dunia dengan sebutan Buya Hamka. Tapi cerita kali ini bukan tentang seorang ulama besar, ataupun juga bukan tentang seorang sastrawan yang terkenal, juga bukan tentang seorang tokoh bangsa, melainkan kisah tentang seorang anak kecil yang tidak betah ketika belajar di sekolah. Sejak kecil, Hamka memang berbeda dari teman-temannya. Dia bukan tipe anak yang suka mendengarkan penjelasan dari gurunya selama berjam-jam di kelas. Dia cepat bosan dan juga cepat gelisah. Kadangkala dia memilih untuk keluar kelas, untuk menyusuri bukit ataupun juga membaca buku di bawah pohon. Ayahnya, yaitu Haji Rasul, seorang tokoh ulama yang ada di sana, merasa kecewa dengan sang anak. Bagaimana anak dari seorang tokoh ulama yang ada di sana itu malas belajar? Padahal Hamka itu tidak malas belajar, hanya saja dia kurang cocok dengan metode belajar yang kaku. Dia butuh kebebasan dalam meraih ilmu. Saat usianya belasan tahun, Hamka pergi keluar untuk mencari ilmu di luar sekolah formal. Dia pergi ke surau-surau untuk bertemu langsung dengan sang guru. Dia menyelinap hanya untuk membaca buku-buku berbahasa Arab dan juga Melayu. Dunia seolah terbuka ketika dia membaca buku tersebut, dan itu yang tidak dia dapatkan dari pelajaran formal yang ada di sekolah. Tapi, hidup tidak semudah membalikan kertas-kertas yang ada di buku. Hamka sadar bahwa ia harus mulai mandiri. Ia mulai berjualan kecil-kecilan, menjual buku-buku, menjual kain-kain, asalkan itu halal. Di tengah kerasnya kehidupan, Hamka memiliki satu mimpi kecil, yaitu pergi ke Mekah untuk belajar. Dan pada usia 15 tahun, dengan tekad yang lebih besar di badan kurusnya, Hamka pergi ke Mekah sendirian. Bayangkan seorang remaja Minangkabau pergi ke Mekah sendirian, menyeberangi gurun, lautan, hanya untuk satu tujuan, yaitu hanya untuk ilmu. Di Mekah, dia tidak hanya belajar soal agama, tetapi dia juga mempelajari filsafat, sastra Arab, sejarah, dan juga pemikiran modern. Bertemu dengan banyak sekali ulama-ulama besar. Dia menyimak khutbah, menulis, berdiskusi, dan juga menyerap apapun yang dapat menambah ilmunya. Yang lebih kerennya lagi adalah ketika anak-anak seusianya hanya bermain layangan, kejar-kejaran, mandi di sungai, tetapi Hamka sudah mulai merenungkan arti kehidupan dan juga kemanusiaan. Selang beberapa tahun, Hamka kembali lagi ke Indonesia, bukan lagi menjadi Hamka kecil yang bosan ketika mendengarkan gurunya menjelaskan di kelas, tetapi seorang pemuda yang membawa bara semangat perubahan. Ia mulai menulis artikel, cerpen, hingga novel. Karyanya yang paling terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bukan hanya tentang soal cinta, tetapi juga kritik sosial tentang feudalisme dan juga ketidakadilan. Dan yang paling luar biasa adalah dia tidak pernah lepas dari jalur dakwah. Ilmu yang dia dapatkan entah itu dari buku, dari jalanan pasar, dari surau-surau, apalagi yang dari Mekah, ia jadikan satu menjadi khutbah, ceramah, dan juga tulisan. Nah teman-teman, ini bukan hanya cerita soal Buya Hamka, tapi juga tentang kita semua, bahwa ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, dan tidak semua anak bisa dipaksakan dengan satu metode belajar yang sama. Bahwa ilmu itu bisa tumbuh dari jalur manapun, bisa jadi dari pengalaman, rasa penasaran, perjalanan, ataupun juga kehidupan kita.
Buya Hamka adalah bukti bahwa ilmu itu bukan hanya soal ijazah, tetapi juga jiwa yang haus akan makna. Dan di hari ini, di zaman yang serba cepat dan instan ini, Hamka kecil mengingatkan kita satu hal, bahwa untuk menjadi besar, kita harus berani melangkah lebih jauh, meskipun sendirian. Karena terkadang langkah kecil dari kita adalah awal jejak besar yang akan mengubah kehidupan. Nah, itu tadi adalah kisah dari Buya Hamka kecil, seorang anak yang tidak betah belajar di kelas, tapi malah menulis sejarah besar dengan pena dan juga semangatnya. Semoga kisah ini tidak hanya kita dengar, tapi juga kita hayati. Terima kasih. Kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Ngerti nggak sih maksudnya? Intinya itu, hidup tuh jangan cuma numpang lewat. Harus ada tujuan, harus ada makna. Nggak harus jadi orang hebat. Yang penting, jadi orang bermanfaat. Kalau dipikir-pikir, kutipan ini emang agak nyekit sih. Tapi, Buya Hamka benar. Kalau hidup cuma buat hidup, terus apa bedanya kita dengan hewan? Jadi, mulai sekarang coba deh tanyain ke diri sendiri, aku hidup buat apa?